Ketika kita mengalami infeksi, tidak jarang dokter memberikan antibiotik untuk membantu tubuh melawan infeksi tersebut. Sayangnya saat ini semakin banyak bakteri yang resisten atau dapat bertahan melawan antibiotik ini. Fenomena ini disebut sebagai resistensi antibiotik. WHO pun sudah mewanti-wanti agar kita turut berpartisipasi dalam melawan resistensi antibiotik. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan resistensi antibiotik? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk berpartisipasi dalam melawan resistensi antibiotik? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemancer. Hari ini kita akan membahas tentang resistensi antibiotik. Kita akan mulai dengan memahami apa itu antibiotik dan fungsinya. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan menangani infeksi bakteri. Pada mulanya, antibiotik diisolasi dari makhluk hidup lain, misalnya dari fungi atau jamur. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, antibiotik mulai dibuat di laboratorium. Ada berbagai cara antibiotik dapat melawan bakteri, antara lain merusak dinding sel atau membran sel dari bakteri, mengganggu kerja enzim penting dari bakteri, mengganggu pembuatan protein penting dari bakteri, dan masih banyak cara lain. Jadi kita bisa simpulkan kalau antibiotik melawan bakteri dengan menghancurkan bakteri atau mengganggu kemampuan bakteri bertahan hidup. Jika kita ingat kembali salah satu mata pelajaran di sekolah dasar, kita pernah belajar bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah beradaptasi. Sebagai makhluk hidup, bakteri juga melakukan adaptasi. Setelah mengalami serangan antibiotik selama beberapa dekade, bakteri beradaptasi dan sekarang menjadi resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Pada mulanya, penisilin, antibiotik yang pertama ditemukan, sangat efektif dalam melawan hampir semua jenis bakteri. Namun saat ini, penggunaan penisilin sangat terbatas karena berbagai jenis bakteri telah menunjukkan resistensi terhadapnya. Kembali lagi ke pertanyaan awal, apa yang menyebabkan resistensi antibiotik ini? Jawabannya adalah bakteri diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk beradaptasi terhadap antibiotik yang ada, baik secara sengaja maupun tidak. Contohnya, ketika kita tidak mengkonsumsi antibiotik hingga habis sesuai dengan resepnya, bakteri yang dilawan tidak seluruhnya mati dan dapat beradaptasi hingga menjadi resisten. Ada berbagai perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan resistensi antibiotik terjadi. Misalnya, menggunakan antibiotik tidak sesuai fungsinya. Misalnya melawan infeksi virus dengan antibiotik, atau menggunakan antibiotik pada penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendirinya. Menggunakan antibiotik secara berlebihan pada hewan ternak, baik untuk pencegahan, pengobatan, maupun untuk menggemukkan ternak. Akibatnya terjadi resistensi antibiotik pada bakteri di hewan tersebut, yang kemudian terbawa ke manusia melalui rantai makanan. Selain faktor-faktor yang dapat disebabkan oleh manusia, sifat resisten ini juga dapat diturunkan oleh suatu bakteri ke generasi selanjutnya, menghasilkan bakteri yang lebih resisten. Bahkan pada berbagai kasus khusus, sifat resisten dapat ditularkan oleh suatu jenis bakteri pada bakteri jenis lainnya yang berada di lingkungan yang sama. Jadi, apa yang telah dilakukan dalam upaya mengatasi resistensi antibiotik ini? Saat ini, pemerintah mulai memberikan insentif kepada industri farmasi untuk mulai meneliti jenis-jenis antibiotik yang baru. Selain itu, berbagai penanganan alternatif untuk infeksi bakteri telah ditemukan, seperti terapi antibiotik dan terapi phage yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Transplantasi mikrobiota dari tubuh orang sehat agar senyawa mikroorganisme sehat tersebut dapat melawan bakteri jahat di tubuh. Dan terapi gen untuk mengubah gen bakteri jahat agar tidak dapat menghasilkan protein yang penting. Tetapi, semua cara yang disebutkan di atas jauh lebih mahal dan lebih sulit dilakukan jika dibandingkan dengan antibiotik. Nah, kabar baiknya, kita tetap dapat berpartisipasi dalam membantu menangani resistensi antibiotik ini, yaitu dengan cara-cara berikut ini. Jangan mengkonsumsi antibiotik jika tidak diperlukan. Dan kalau memang diperlukan, jangan menggunakannya secara berlebihan. Konsumsilah antibiotik secara menyeluruh sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Jangan menggunakan antibiotik untuk penyakit yang tidak sesuai. Ikut serta dalam program vaksinasi sebagai bentuk pencegahan, serta jaga kebersihan.
Jika kalian suka dengan video ini, mungkin kalian juga penasaran dengan perkembangan obat COVID-19 atau kontroversi air alkali.